Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, selain daripada surat Al-Baqarah, dalam Al-Quran ada satu surat yang lekat hubungannya dengan surat yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Surat ini adalah surat Al-Qadar, yang kita ketahui bercerita tentang malam Qadar, atau kita sebut Lailatul Qadar. Surat ini adalah surat Makkiyah dan berjumlah 5 ayat. Mungkin kita, pemirsa Puja TV, sudah sering mendengar, bahkan bisa menghafal ayat daripada surat Al-Qadar ini. Karena saat kita sholat tarawih pun, 15 hari yang kedua, maka di rakaat pertama atau di rakaat kedua, kita disunnahkan membaca surat Al-Qadar. Surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya Al-Quran di malam Qadar. Malam Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Dan pada malam inilah diturunkannya Al-Quran. Hal ini sangat cocok dan sinkron dengan yang telah kita bahas sebelumnya pada surat Al-Baqarah, yaitu tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Begitu kita melihat kaitan antara kedua ayat ini, ayat pada surat Al-Baqarah dan ayat pada surat Al-Qadar, disinilah terdapat benang merah, garis penghubung. Pada Al-Baqarah 185, Allah menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Unzila di sini diulang kembali dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya ada proses tanzil, ada proses penurunan dalam Al-Quran yang saat ini kita baca, yang saat ini menjadi pedoman hidup kita umat Islam sedunia. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Ayat yang kedua, Allah bertanya kepada kita, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Apakah kamu mengetahui apa itu malam kemuliaan? Allah bertanya kepada kita tentang suatu pertanyaan di mana Allah sudah mengetahui apa daripada makna ini. Akan tetapi makna istifham, pertanyaan Allah terhadap suatu hal, artinya Allah pay attention, memberikan perhatian kepada hal tersebut. Saat Allah bertanya tentang malam Qadar, malam kemuliaan, artinya Allah memberikan begitu banyak atensi, begitu banyak perhatian untuk malam yang mulia ini. Dan disinilah makna pertanyaan Allah, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Apakah kamu mengetahui apa itu malam Qadar? Dengan memahami makna pertanyaan Allah ini, seharusnya kita bisa merasakan esensi dari keagungan malam kemuliaan atau malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ayat seterusnya, ayat yang ketiga, berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inilah yang kita bahas sebelumnya tentang kelebihan daripada malam Qadar. Lailatul Qadar bernilai lebih besar dari 1000 bulan. 1000 bulan atau sekitar 83 tahun adalah nilai yang sangat besar sekali apabila dikonversikan dalam nilai pergeseran waktu. Detik berputar berganti menjadi menit, menit berganti menjadi jam, jam berputar 24 jam menjadi hari, dan hari berputar dalam hitungan 28, 30, 31 hari. Dan ini disebut bulan. Apabila bulan-bulan ini bertukar sampai 1000 bulan atau 83 tahun lamanya, dan ini akan bisa digantikan dengan faktor konversi Lailatul Qadar, malam yang jauh lebih mulia daripada 1000 bulan, malam yang khair adalah afdal tafdil, yaitu tentang menyatakan kelebihan dari suatu malam. Malam Lailatul Qadar, malam yang sangat lebih
daripada 1000 bulan yang lainnya. Adakah yang melebihi dari malam ini? Dan inilah yang patut menjadi atensi dari kita pemirsa Puja TV. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat, bercerita tentang proses kejadian yang terjadi saat di malam itu. Peristiwa yang Allah turunkan, peristiwa yang terjadi di malam itu adalah tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah para malaikat dan juga Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya daripada segala urusan. Di malam itu Allah menurunkan bermacam malaikat. Ribuan malaikat yang turun, malaikat pencatat amal dan malaikat rahmat, begitu banyak turun untuk menyelesaikan semua urusan manusia. Di saat inilah, saat kita mengetahui dan sadar apabila malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka akan kita lihat begitu banyak hal yang aneh yang terjadi. Bahkan saat matahari terbit di pagi itu pun akan terlihat matahari meredup karena banyaknya malaikat yang kembali ke langit. Saat malam itu tiba, tanazzalul malaikatu warruh, cuaca menjadi sejuk karena turunnya para malaikat dan juga malaikat Jibril. Di saat inilah Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya bagi kita yang mau berdoa, mau beribadah kepada Allah dan juga meminta kepada Allah. Perbanyak minta ampun, perbanyak minta tolong, perbanyak doa kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Karena saat inilah banyak dari malaikat rahmat yang turun untuk meliput kegiatan dan juga memantau min kulli amrin, segala macam peristiwa yang terjadi di malam itu. Saat Allah sudah mengutus bala tentara daripada para malaikat dan juga ruh, yaitu malaikat Jibril, turun ke dunia untuk menyelesaikan segala urusan. Saat inilah kita faham tentang bagaimana esensi, bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nilainya jauh lebih besar daripada 1000 bulan yang lain. Kita ketahui ada banyak bulan yang kita lewati. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di kalender Hijriah kita juga melewati bulan-bulan seperti bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan yang kita jalani sekarang, Syawal, Zulqaidah dan juga Zulhijjah. 12 bulan dalam setahun. Sehingga faktor konversi 1000 bulan ini menjadi 83 tahun lamanya. Kenapa malam ini lebih mulia? Karena pada saat malam ini terjadi, saat itulah Allah turunkan rahmatnya melalui ribuan malaikat, jutaan malaikat yang turun ke langit dunia dan turun ke bumi beserta kita, para hambanya yang beribadah menyembah Allah Ta'ala di malam Qadar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Ayat terakhir daripada surah Al-Qadar ini, yaitu ayat kelima, bercerita tentang pesan Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa malam Qadar ini akan selamat, artinya akan terus berada dalam kesejahteraan, keselamatan dan juga lindungan Allah hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Kita ketahui tarikh penanggalan Islami dimulai dari azan maghrib berkumandang hingga terbitnya fajar shadiq. Dan di saat inilah kita yakin bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi dari saat azan maghrib berkumandang dan dia akan terus berlangsung hingga fajar terbit. Bila kita yang tidak sempat beribadah di tengah malam Lailatul Qadar, saat kita terbangun hendak menyantap sahur, mungkin sejenak kita bisa mengorbankan dan menyisihkan waktu kita untuk sekadar beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Zat yang kita sembah, akan tetapi banyak
kita khianati dengan dosa kita. Wahum bil ashari hum yastaghfirun. Di saat sahurlah mereka beristighfar. Saat istighfar kita terjadi dan itu masih dalam lingkup malam qadar, maka Allah akan tetap berikan kemuliaan kepada kita yang sadar dan ingin kembali kepada Allah dengan jalan bertaubat. Allah akan bukakan jalan bagi kita yang ingin bertaubat. Bila Ramadan ini kita masih lupa, bila Ramadan ini kita masih menjauh dari Allah, akankah kita tiba ke Ramadan berikutnya? Saat ini di awal Ramadan, kita masih tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan tiba. Akan tetapi beribadahlah kepada Allah setiap malam, seakan-akan setiap malam itu memang malam Lailatul Qadar. Dan beribadahlah hingga fajar tiba, hingga setelah kita bersantap sahur bersama keluarga, kita tetap berdoa meminta kepada Allah. Semoga Allah jadikan malam-malam kita di Ramadan penuh dengan nilai ibadah, sehingga apabila pun malam Lailatul Qadar itu terjadi, kita sudah berada dalam lingkup malam kemuliaan, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, surat Al-Qadar yang kita bahas hari ini merupakan bagian dari ayat-ayat cinta Allah yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Kita lihat ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Ramadan, ada yang berada di Al-Baqarah, ada yang berada di Al-Qadar. Akan tetapi ini merupakan rangkuman dari sebagaimana cinta Allah kepada kita, sebanyak mana cinta Allah kepada kita. Kita lihat di surat Al-Baqarah tadi, dari 183 sampai 187 membahas tentang bagaimana teknik dan tata cara kita berpuasa. Akan tetapi dalam Al-Qadar ini adalah surat yang khusus membahas tentang kemuliaan malam Qadar yang terjadi di saat bulan Ramadan. Bila kita membahas surat Al-Qadar dan surat Al-Baqarah yang termaktub di awal pembahasan kita tadi, maka di saat itulah kita bisa menyelami apa makna cinta Allah kepada kita. Allah berikan perintah, tapi Allah sisipi dengan cintanya. Allah berikan kemudahan, Allah berikan rukhsah. Bahkan di saat-saat akhir Ramadan, Allah berikan lagi kepada kita malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kita lihat 183 sampai 187 bercerita tentang hukum daripada Ramadan, tentang puasa, tentang tata cara, tentang waktu, tentang rukhsah, tentang apa yang terjadi, tentang Al-Quran diturunkan, artinya peristiwa di Ramadan, tentang bagaimana doa ini akan dikabulkan, dan bagaimana Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan di mana posisi Allah saat kita berdoa, bahwa Allah sangat dekat kepada kita. Saat kita berada di dekat Allah, Allah izinkan kita untuk terus meminta. Dan saat kita meminta, terutama kita berada di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan kabulkan permintaan kita. Terlebih pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh yang menjadi saksi dan menjadi pencetus bagi terkabulnya doa kita. Bila kita terus meresapi makna ayat-ayat Ramadan, maka kita akan dapat menyelami sejauh mana cinta Allah kepada kita. Saat ini apapun yang kita rasakan, saat ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita, tetap bersabar dan yakin Allah akan ada bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Begitu banyak badai yang mendera kehidupan kita. Ada virus dan wabah corona yang tempo hari begitu melanda dan membuat kita kalut seisi negeri. Akan tetapi Allah akan mengangkat semua bala, mara bahaya dan bencana dari kita bila kita tetap mengingat Allah, Sang Pencipta kita, yang menurunkan ayat Al-Quran kepada kita, terutama surat Al-Baqarah 183 sampai 187 dan surat Al-Qadar yang merupakan ayat-ayat cinta dari Allah untuk Ramadan. Semoga kita tetap selalu bisa meresapi dan menyelami makna daripada Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, terutama melalui ayat-ayat cinta Allah dalam bulan Ramadan. Di akhir perjumpaan ini, kita hampir saja memasuki waktu berbuka puasa untuk Losmawe dan sekitarnya. Maka kami dari penyejuk hati Puja TV mengucapkan selamat berbuka puasa.
Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.